Cantik kali, mau kemana? Halo kakak Tata. Ini mau sekolah minggu. Kakak Tata juga cantik sekali. Ada merah-merah bunganya. Bajunya juga imut. Kakak Tata mau kemana? Mau sekolah minggu juga. Oh iya ya? Ini sekolah minggunya di rumah loh. Kakak Tata sekolah minggu di mana? Di rumah. Oh, kalau gitu bisa nggak kita sama-sama ibadah yang ramai? Boleh? Kalau kita pergi ibadah sama-sama ibadah online kan? Ya. Let's go! Shalom, selamat pagi Joy Kids. Miss percaya Joy Kids yang di rumah bersuka cita. Yuk Miss undang semua bangku berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besar. Sekali lagi katakan. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Asing-asing, gimana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Lebih lagi ya, katakan dari awal. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di mana lagi ya? Di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Miss, tunggu dulu. Miss. Mau tanya dulu, sebelah kanan mana ya? Ini dong, Miss, sebelah kanan. Kita katakan di kanan Tuhan ada, Iya. di kiri Tuhan ada. Kita mau tes bilang sebelah Tuhan kanan. itu ada di mana-mana kan, Miss? Yes, ya. Joy Kids, yuk sama-sama sekali lagi ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan Di mana lagi? Sama-sama bilang asik. Asik. Lagi. Di suka kau ada,
mana. Dia yang membuat sukacita kita selalu penuh setiap Benar saat. banget, Miss. Tapi Miss mau tanya, hari ini Miss Sartika gede ya? Enggak, Miss Enggak ya, Artika kurus, kecil-kecil. Kalau gitu Miss Julie yang gede dong. Oh, Miss Julie juga kecil. Gede. Ah, mana ada gede kayak gitu, Miss. Lalu Kecil. siapa sih yang gede? Ada yang paling besar, Miss. Siapa yang Joykin, gede? tahu nggak siapa yang paling besar? di Siapa dunia yang ini? terbesar di kita, di tengah-tengah kita? Siapa? Nah, Tuhan Yesus, pasti Miss. sudah ada yang jawab Tuhan yang paling besar di tengah-tengah Benar kita. banget, Miss. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita Lebih mau dahsyat lagi katakan kan, Miss? Tuhan ada di tengah-tengah Yes, kita yang amin. paling besar. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar. Dia senang dan hilangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, di tengah kita. Besar, besar. Dia senang dan hilangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, besar. Katakan besar. Sekali lagi katakan besar. Tuhan Allah di tengah-tengah kita. Amin. Dia yang terbesar di tengah-tengah kita. benar banget. Tidak ada Tuhan Allah yang lain yang lebih besar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Amin, Miss. Amin dong, Miss. Iya. Benar sekali, Miss. Oleh sebab itu kita harus selalu bersukacita, bersyukur karena kita tahu hanya Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Ketika kita dalam keadaan yang susah, yang sulit sekalipun, Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Kita mau masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tahu Haleluya, Jesus. ketika kita sedih hanya Tuhan yang mampu Ya, membuat Yesus. kita Amin. tetap bersuka cita. percaya, Firman-Nya yang selalu menguatkan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Mari katakan lagi, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya, Tuhan. Kuatkanlah hatimu,
Yes God, amen. Lewati setiap persoalan. Katakan Tuhan Yesus selalu Dia yang selalu menolongmu, menopangmu. Jangan Ketika kau sedih, jangan lupa panggil nama Yesus. Tuhan Katakan Tuhan pasti sanggup. Ya, terima kasih Tuhan. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Adik-adik boleh duduk kembali. Haleluya. Ambil sikap yang tenang ketika engkau duduk. Biarkan Tuhan menjamah hati adik-adik. Katakan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Engkau yang sanggup menolongku. Engkau yang memberikan aku kekuatan, penghiburan, sukacita. Katakan terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Tuhan kami memuji-Mu. Mari adik-adik buka mulutmu. Mari belajar menyembah Tuhan. Bukan karena seberapa banyak perkataanmu, bukan karena bagusnya kata-katamu. Tuhan melihat hatimu. Mari Percaya sembah Dia lebih lagi. Katakan Tuhan pasti sanggup. Katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak Sekali lagi katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Hanya Tuhan yang sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Katakan percaya. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. 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 Biarlah mulut bibir kami Tuhan memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau Kami pasti percaya, sangat percaya hanya padamu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Jika bukan karena Engkau, mungkin hari ini kami Ya, tidak jadi apa-apa. kami Ketika kami lemah, kami tahu Tuhan Engkaulah kuat kami. percaya. Firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan kami. Karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup. Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari ambil waktu sejenak adik-adik yang di rumah. Naikkan syukurmu pada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Walau kami di rumah, tetapi kami masih tetap bisa memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang senantiasa dengar-dengaran. Dan pada saat ini Tuhan, kami semua telah memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau disenangkan melalui pujian-pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam. Kami mau belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menjamah setiap kami, khususnya anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh anak-anak serap, anak-anak terima, dan boleh mengerti firman-Mu dengan kata-kata yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tahu kami sungguh terbatas, tetapi Roh Kudus-Mu tak terbatas. Engkau yang sanggup, Engkau yang akan berjalan, Engkau yang akan menjamah dan mengurapi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Mari semua Joykis yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom semua anak kita di rumah, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Miss Wiwit dan juga teman kita yang satu ini, si Itin. Halo Itin. Halo Miss. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Tin, kok cantik kali kamu hari ini Tin? Iya Miss, cantik ya? Tadi pun Kak Tata juga bilang aku cantik loh. Iya, cantik kali. Mau kemana sih? Itin mau sekolah minggu loh Miss. Miss juga cantik tuh. Oh iya ya Tin ya? Iya, makasih Tin. Baru Itin loh yang bilang Miss cantik. Makasih ya Tin. Iya Miss, sama-sama. Miss Itin mau tanya deh, boleh nggak? Boleh. Mau tanya apa Tin? Sekarang kan ini bilangnya nih hari Pentakosta ya Miss? Iya, emang kenapa Tin ke hari Pentakosta? Tunggu deh Miss, teman-teman tahu nggak hari Pentakosta itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak hari Pentakosta itu apa? Tanya tuh sama si Itin. Kamu Tin, kamu tahu nggak? Tahu dong Miss, Pentakosta kan hari tercurahnya Roh Kudus Miss. Banyak yang bilang hari ke-50 itu loh Miss yang dibilangnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Benar nggak Miss? Iya betul. Terus kan Miss, ini loh Itin mau tanya lagi. Waktu itu kan Itin pernah dengar tuh di Alkitab bilangnya ada deh Miss ditulis yang kayak mana ya? Aduh lupa deh Itin. Bilangnya sih waktu Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga Miss, bilangnya kamu akan menjadi, aduh gimana sih Miss, lupa. Oh gini Tin, waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada orang banyak, katakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu kan Tin yang dimaksud? Iya Miss, iya bener-bener itu maksudnya gimana sih Miss? Gini Tin, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak bahwa kita semua murid-murid Tuhan Yesus, semua orang akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun
ke atas murid-murid dan juga orang-orang semua. Itu kan Miss, Tuhan Yesus naik ke surga kan untuk menyediakan tempat bagi kita ya? Iya, Tuhan Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kita semua, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya. Tapi kan waktu itu muridnya merasa sedih karena merasa kehilangan sama Tuhan Yesus. Gitu ya Miss? Iya Tin, makanya Tuhan Yesus berpesan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan tercurah kepada semua murid-murid dan juga semua orang yang percaya kepadanya. Gitu ya Miss? Iya, masih ingat nggak Tin cerita mistika minggu lalu? Iya sih Miss, ingat-ingat sedikit Miss. Nah, mistika kemarin kan udah banyak cerita tentang Roh Kudus itu apa. Nah, sekarang Itin tahu nggak fungsi Roh Kudus itu apa? Nggak tahu Miss, tahu dikit-dikit sih. Bilangnya sebagai penolong. Iya, Roh Kudus itu sebagai penolong. Terus bisa juga sebagai penghibur. Iya. Terus kan dibilang kalau kita udah terima Roh Kudus, bilangnya kita menjadi berkuasa Miss. Hebat dong kita. Nah, jangan salah dulu. Yang dimaksud berkuasa itu bukan berkuasa atas seluruh bumi, bukan berkuasa atas semua ibu, tetapi berkuasa untuk kita tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan, itu maksudnya. Oh gitu ya Miss. Iya, dibilang sih kan Roh Kudus itu menginsapkan dosa, itu gimana sih Tin Miss maksudnya? Nah gini Tin, contohnya nih, kalau Itin kan tahu itu berdosa itu bohong, berbohong itu dosa enggak? Dosa Miss. Nah, kalau Itin tahu berbohong itu dosa, maka Itin pasti nggak mau melakukannya. Nah, ketika Itin mau berbohong, tiba-tiba dalam hati Itin timbul, aduh, aku kan nggak boleh bohong, kan dosa. Nah, itu buktinya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri Itin yang mengingatkan Itin sehingga Itin tidak berbuat dosa, gitu Tin. Gitu ya Miss. Iya, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita semuanya, anak-anak Tuhan, itu yang akan terus mengingatkan kehidupan kita, yang akan terus menolong kita supaya kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan Tin. Gitu ya Miss. Iya, contohnya nih, kalau misalkan Itin juga nih jumpa sama kawan-kawannya, ternyata tiba-tiba Itin lihat tuh ada temannya yang jelek, yang bajunya jelek, mukanya jelek, rambutnya nggak sisiran, terus Itin olok-olok. Nah, Itin berdosa nggak gitu? Dosa juga sih Miss. Bilangnya kan kita nggak boleh mengolok-olok, kita harus sayang sama semua teman-teman. Nah betul. Nah, di saat Itin mau mengolok-olok, ternyata Itin ingat, oh iya, nggak boleh mengolok-olok. Itu juga bukti bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam diri Itin itu yang mengingatkan Itin untuk Itin terus berbuat baik, gitu Tin. Oh gitu ya Miss. Iya Tin, selain juga menolong, Roh Kudus juga menghibur, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan buat Itin, buat kita semua anak-anak Tuhan. Gitu ya Miss. Iya deh, Itin ngerti deh sekarang. Nah, kalau di rumah nih, misalkan Itin tuh suka bandel nggak sama mama? Kadang-kadang sih Miss. Nah, nggak boleh jadi anak bandel. Jadi anak bandel itu menyenangkan Tuhan nggak? Enggak sih Miss, kan Tuhan nggak senang sama anak bandel. Nah, makanya kalau di rumah Itin misalkan nih lagi asik-asik main, tiba-tiba mamanya bilang, Itin, sini dulu, bantu mama, tolong ayo ambilkan itu. Nah, Itin lagi asik-asik main nih. Nah, kira-kira Itin gimana? Sebenarnya sih malas juga sih bantuin mama. Iya, tapi Itin tahu nggak harusnya Itin melakukan apa? Iya, harusnya bantu mama. Nah, itu juga bukti bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam diri Itin itu yang mengingatkan Itin untuk Itin selalu berbuat benar di hadapan Tuhan. Iya ya Miss. Iya, makanya Itin harus terus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan harus terus tetap menyerahkan hidupnya supaya dipimpin oleh Roh Kudus, gitu Tin. Nah, gimana caranya supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Itin harus rajin berdoa,
Itin harus sering-sering memuji Tuhan. Itu bukti bahwa kita sayang sama Tuhan Yesus dan hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Iya sih, selama ini Itin juga berdoa kok, Miss. Nah, hebat dong Itin kalau gitu. Tapi kadang-kadang sih, Miss, tapi bangun tidur, mau makan, Itin berdoa. Nah, bukan hanya itu aja, Tin. Kalau kita mau dekat sama Tuhan Yesus, kalau kita hidup kita supaya dipimpin oleh Roh Kudus, kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kita, dalam diri Itin juga, sehingga Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan Itin. Iya deh, Miss, janji deh, Miss. Nah, makanya firman Tuhan juga katakan, Itin bukan hanya berkuasa kalau Itin dipenuhi Roh Kudus, tetapi Itin juga harus menjadi saksi. Nah, kalau Itin udah bisa jadi anak yang baik, nurut sama orang tua, baik sama teman, itu Itin udah bisa jadi saksi buat teman-teman, buat mama, buat teman-teman yang ada di sekitar Itin, gitu, Tin. Iya ya, Miss. Nah, mulai sekarang Itin harus lebih giat lagi ya, memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan, supaya Roh Kudus tetap tinggal dalam diri Itin. Siap? Oke deh, Miss. Siap. Nah, anak-anak JG di rumah juga harus sama, supaya kehidupan anak-anak JG di rumah terus dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, juga harus rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, bukan hanya waktu makan, bukan hanya waktu bangun tidur, tetapi dalam setiap apapun yang akan anak-anak JG di rumah lakukan, harus kita minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kita semua dan memimpin kehidupan kita. Ayo, Itin siap jadi saksi? Siap, Miss, siap. Teman-teman, siap nggak jadi saksi? Nah, anak JG siap nggak? Harus siap ya, harus siap menjadi saksinya Tuhan Yesus. Oke deh, cerita kita sampai di sini dulu. Jangan lupa ada ayat hafalan. Ayat hafalannya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Seperti ini nih. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oke, siap menjadi saksinya Kristus? Pasti siap. Anak-anak Joy Kids, let's go. Bye-bye. Tim, kita kan sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, terus sekarang kita mau ngapain, Kakak? Sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Oh, gimana cara memberikan persembahan buat Tuhan? Yang pertama, transfer via bank atau scan kode QR. Oh, jadi kita bisa transfer via bank atau scan kode QR ya? Ya, Terus cara kedua gimana, Kakak? yang kedua, masukkan uang ke dalam amplop, bawa ke gereja. Oh, kita bisa masukkan ke amplop dan bawa ke gereja kapanpun ya? Iya, Gampang sekali caranya. Oh iya, aku mengerti. kita berdoa dulu ya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Berkati Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat Selamat memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Joy Kids, Miss percaya kalian semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini, ya kan, Miss? Pastilah, Nah, ya kan? Miss, sekarang kita mau tunjukin Ya, apa siapa-siapa aja Ah. yang menang mendapatkan 10 poin minggu ini. Ya. Yeay, siapakah dia orangnya? Ini dia. Yeay, Selamat ya.
teman-teman, supaya badan sehat, jangan lupa bergembira dan berolahraga. Sekarang, ikuti gerakan cara tetap berolahraga. Baik Joy Kids, hari ini sebelum kita berpisah, Miss mau mengajak setiap anak-anak Joy Kids, yuk kita sama-sama berdoa. Hari ini siapkan hatinya, ambil posisi yang baik supaya kita bersatu di dalam doa. Boleh nggak sih Miss pakai 5 jari? Oh iya, doa 5 jari Miss ya? Ya boleh ya. Iya Joy Kids, ada yang belum tahu mungkin Miss. Iya. Kita ajari dulu. Yuk, jari jempol. Jempol. Iya, jari jempol itu kita berdoa buat siapa? Orang yang orang paling dekat dengan kita. Dengan kita. Keluarga, siapa itu? Iya, teman, mama, papa, ya orang kan? tua, betul. Nah, kemudian jari telunjuk. Dia yang mengarahkan kita. Siapa itu? Ada pendeta, guru-guru hamba-hamba kita, Tuhan, guru-guru. ya kan? Iya, kita doakan. Kemudian jari tengah, itu jari paling tinggi. Tinggi Miss, berarti kita berdoa buat pemerintahan kita. Dan itu siapa itu? Presiden Bapak kita. Presiden, ya kan? Supaya semakin diberkati Tuhan kan, iya, Miss. supaya mampu memimpin semua bangsanya. Lanjut, kan? ini ada jari manis. Jari manis. Biasanya katanya apa? Tempat cincin Miss ya? Iya. Yang paling disayang nih. Kita berdoa buat orang-orang yang lemah, dalam keadaan lemah, yang sedang sakit. Yang sakit dan menderita. Iya, jikalau ada yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, yang sakit kita boleh doakan sama-sama ya. Kemudian yang paling kecil biasanya untuk diri sendiri. Kita doakan diri kita kan Miss? Iya, ya. Nah nanti kalau adik-adik mau berdoa buat apa saja untuk diri sendiri, sebutkan itu. Utarakan ingat, sama Tuhan pasti dengar ya. Kita mulai ya doanya. Semuanya Joy Kids siapkan hatinya. Ingat ya topik-topik doa kita melalui 5 jari. Kita mau sama-sama berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh bersyukur dan bangga punya Bapa yang ajaib seperti-Mu. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa terus buat keluarga kami, buat papa mama kami. Terima kasih buat berkat-Mu tengah-tengah keluarga kami. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi keluarga kami. Tuhan, berkati orang tua kami. Kami rindu kasih Tuhan semakin melimpah buat keluarga kami. Ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Ada keharmonisan Tuhan, ada kesatuan hati buat keluarga kami. Tuhan, berkati papa mama supaya pekerjaan mereka juga diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu mengalir buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Yesus. Dan kami juga terus berdoa buat para pendeta Tuhan, buat para hamba-hamba Tuhan, bahkan guru-guru kami yang terus saat ini mengarahkan kami, menuntun kami, mengajari kami lebih baik lagi. Tuhan, berkati hidup mereka. Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa. Tuhan, nyatakan kebijaksanaan bagi mereka. Tuhan, berikan urapan yang lebih dahsyat lagi bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Karena apa yang sudah mereka kerjakan semuanya Tuhan atas seizin-Mu. Dan kami percaya hidup mereka lebih dahsyat lagi dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa Tuhan buat pemerintahan kami di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, tangan pengasihan-Mu terulur Tuhan buat setiap pemerintahan di bangsa kami.
Secara khusus kami berdoa buat presiden kami. Tuhan berkati presiden kami, berikan dia hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara ini. Biarlah roh yang takut akan Tuhan jadi miliknya, sehingga negara dan kami semuanya aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa kami, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Mereka boleh bersatu hati, bekerja sama untuk memajukan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan kami terus berdoa juga ya Tuhan, buat saudara-saudara kami di luar sana yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang lemah. Tuhan berikan mereka kekuatan yang baru daripada Tuhan. Jikalau saat ini mereka dalam penderitaan, Tuhan berikan mereka penghiburan. Jikalau mereka dalam sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan. Orang-orang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami punya Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan hal yang luar biasa bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga terus berdoa buat diri kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami, segala cita-cita kami Tuhan, segala masa depan kami, segala kebutuhan kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti sanggup menolong, mengangkat hidup kami lebih lagi Tuhan, memberikan kami kepintaran, kecerdasan, bahkan kesetiaan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya anak-anak-Mu semuanya Tuhan, yang sudah berdoa pada hari ini, Tuhan Engkau mendengarkan setiap seruan doa kami, dan kami percaya Tuhan Engkau pasti menjawab setiap doa kami tepat dan indah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kasih-Mu, sukacita yang daripada-Mu terus menjadi milik kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah datang bersekutu di hadapan Tuhan pada saat ini. Dan kami percaya hikmat Tuhan jadi milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.